Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Rahardian dengan NIM 08005138242912 dari kelas L2. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang klasifikasi tak terbimbing dan klasifikasi terbimbing. Klasifikasi terbimbing adalah metode pengelompokan pixel dengan bimbingan analisisnya, itu dengan memberikan contoh area atau training area dari setiap kelas yang ingin dipetakan. Contohnya itu pemukiman, wilayah perairan, terus tuh wilayah industri dan lain-lainnya. Yang berikutnya itu adalah klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised classification. Klasifikasi tak terbimbing adalah metode pengelompokan pixel citra tanpa contoh ataupun data awal. Jadi komputer atau software itu secara otomatis mencari pola pixel yang mirip dengan wilayah tersebut, lalu mengelompokkannya menjadi beberapa klaster. Langsung saja kita untuk mengolah datanya. Sebelumnya itu kita akan melakukan pengunduhan data citra terlebih dahulu di website USGS. Pertama itu kita buka dulu, kita cari Earth Explore. Setelah masuk di sini, kita login terlebih dahulu di sini. Setelah itu kita masuk sini, kita cari datanya di mana. Sini saya menggunakan wilayah Banjarmasin. Kita show. Nah, di sini ada, kita langsung klik aja. Setelah itu kita atur rentang waktunya. Saya menggunakan rentang waktu di 2024, 1 tahun. Setelah itu kita atur plate covernya, usahakan bawah 15%. Setelah itu masuk ke dataset, pilih Landsat. Setelah itu pilih Landsat Collection 2 level 1, pilih Landsat 89 Oli Tiers C2 level 1. Setelah itu kita result. Nah, setelah sini kita pilih saja yang mana yang sekiranya tutupan awannya itu sedikit. Nah, di sini kita pilih, klik sini. Setelah itu klik product option dan langsung saja di download. Di sini saya download datanya terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita melakukan pengolahan data di ArcGIS. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data di ArcGIS. Pertama itu kita buka ArcGIS terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan data citra Landsat yang sudah kita download. Sini saya menggunakan daerah kajian daerah Banjarmasin. Kita tambahkan band 1 sampai band 8. Setelah itu kita add, kita tunggu sebentar. Setelah data muncul, kita langsung masuk ke composite band. Setelah composite band terlebih dahulu, ini kita masukkan sini, kita tarik. Kita tunggu sebentar karena kan jaringannya. Sini kita buat geodatabase. Kita namain composite. Kita save dan kita klik OK. Kita tunggu proses kompositnya.
setelah komposisinya sudah di composite band, kita ubah dari 432 untuk nilai natural color. Nah, setelah itu kita masuk ke menu search dan kita akan projection raster. Klik projection raster, kita tunggu sebentar. Kita masukkan komposisi tadi. Sini kita ubah, ya benar, enggak usah diubah, projection raster. That's it. Kita masukkan koordinat sistemnya PGS 1904 UTM zone 48S. Setelah itu langsung saja kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Baiklah, setelah dilakukan projection raster, kita tambahkan SAP batas wilayah Kabupaten Banjarmasin yang sudah di-download. Saya masukkan. Nah, setelah itu masuk ke clip. Data manajemen clip ini kita pilih dan kita input rasternya, projection raster. Kita masukkan ini tadi SAP-nya. Di sini kita checklist. Di sini kita isi dengan Banjarmasin. Setelah itu save dan oke. Kita tunggu. Baiklah, setelah lakukan klip, kita matikan yang bagian komposit, projection raster dan SAP ini. Nah, maka wilayah Banjarmasin sudah terklip. Setelah itu kita klik Windows, kita klik Customize toolbar dan kita aktifkan Image Classification, dan di extension ini kita klik 3D Analysis dan Spatial Analysis. Setelah itu kita close. Setelah itu kita masuk ke Image Classification. Di classification ini kita klik ISO cluster. Kita masukkan sini, ini kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu number of class-nya kita isi 5. Dan di sini kita kasih nama klasifikasi tak terbimbing atau KTT, kita sikat saja. Setelah sudah, kita klik OK. Kita tunggu software ini mengklasifikasikannya dengan tersendiri. Setelah terklasifikasi, di sini kita masuk ke properties. Ini nanti warnanya dapat kita ubah bebas. Di sini di label ini yang pertama ini kita asumsikan sebagai perairan. Dan seterusnya.
kedua ini kita isi yang ketiga dulu, berikutnya vegetasi yang ketiga nih, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke klasifikasi terbimbing. Yang bagian klasifikasi tak terbimbing ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan layout peta dari klasifikasi tak terbimbing ini dengan cara klik layout view, klik file, drag and set up, kita atur ke landscape dan klik OK. Kita atur skalanya, dan kita lakukan layout peta seperti biasanya. Baik, ini merupakan hasil dari layout peta dari saya, dimana sesuai dengan yang pernah dipelajari materi-materi sebelumnya. Ya, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke klasifikasi terbimbing. Baik, selanjutnya itu adalah klasifikasi terbimbing dengan cara kita add data terlebih dahulu. Datanya dari band 1 sampai band 8. Band 1, band 2, 3, band 4, band 6, band 7, band 8. Kita add. Setelah data ini di add, ditambahkan, kita kompositkan dulu. Dengan cara kita cari composite band di sini. Setelah itu kita tarik dari datanya dari sini, composite terbimbing. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu sampai citra ini terkomposit. Baiklah, setelah citra ini terkomposit, di sini kita ubah dulu menjadi kombinasi natural color dengan kombinasi RGB-nya itu 432. Setelah ini kita masuk ke raster projection. Kita pilih project raster ini, kita masukkan composite band terbimbing. Sini kita ubah project raster. Setelah itu kita tambahkan koordinatnya, yaitu menggunakan WGS 1944 UTM zona 48S. Zona ini disesuaikan dengan wilayah kajian kita. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu sampai ini selesai. Baiklah, setelah dilakukannya project raster ini, kita langsung masuk ke menambahkan SHP dari wilayah kajian kita. Sini saya menggunakan kajian Banyuasin, jadi saya sudah download wilayah SHP-nya, batas administrasinya kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan ini, kita lakukan clip. Kita cari clip. Setelah itu klik data yang manajemen ini,
kita input yang project raster ini, yang outputnya kita tambahkan yang administrasi kabupaten. Sini kita checklist, sini kita ubah jadi klip Banyuasin. Kita save dan kita klik OK. Kita tunggu lagi sampai klip ini selesai. Nah, baiklah, sini klipnya sudah. Nah, setelah kita melakukan klip ini sedikit berbeda dari klasifikasi tidak terbimbing. Di sini kita melakukan pancar print terlebih dahulu. Dan cara kita create pan. Nah, sini kita klik ini. Setelah itu kita input rasternya yang klip. Sini kita masukkan ya yang klip ini. Sini kita ubah menjadi 432. Nah, yang bagian infrared channel ini kita biarlah menjadi 4. Di sini kita ubah namanya menjadi Pansarpen. Di sini kita menggunakan band 8 karena band 8 itu band panel kromatik. Setelah itu langsung kita klik OK. Kita tunggu sebentar sampai data ini terpansarpening. Selanjutnya setelah pansarpening tadi, kita ini unchecklist semua kecuali yang pansarpening tadi, karena itu merupakan wilayah yang akan kita klasifikasi. Ini. Nah, ini. Nah, baik, sebelum kita melakukan klasifikasi, kita pastikan dulu di customer di ekstensi ini yang geostatikal ini, network ini, dan tracking analysis ini sudah terchecklist. Dan pastikan juga ada ini image classification ini. Setelah itu baru kita akan memulai klasifikasinya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi dengan caranya itu dengan cara kita klik di sini, kita pilih yang pansarpening. Sini training sample manager ini kita aktifkan. Dan di sini ada yang polygon ini, kita draw polygon ini, kita klik dan kita mulai saja gambarannya, pengklasifikasinya. Di sini saya akan mengklasifikasikan ini adalah perairan dan seterusnya. Ini saya mencontohkan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik 2 kali. Nah, di sini kita ubah ini merupakan perairan atau das, daerah aliran sungai atau das. Kita ubah menjadi warna biru dan kita cari lagi yang lainnya. Di sini saya mencari, sini ada pemukiman, kita klasifikasikan.
sama seperti tadi cara mengoperasikannya, tinggal tarik 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 tarik. Di sini diperlukan ketelitian dan kesabaran supaya hasilnya itu bagus dan jelas. Setelah itu kita klik 2 kali dan di sini kita beri nama pemukiman dan kita beri warna merah saja. Setelah itu dan seterusnya kita akan mencari seterusnya sampai memenuhi 15 klasifikasi terbimbing. Setelah dari itu tadi kita akan save di sini, create a signature file. Setelah itu kalian save bebas di mana, kita klik save di sini. Setelah dari itu tadi kita akan melakukan ini interactive supervised classification. Baiklah, berikutnya setelah dilakukan klasifikasi kita akan save terlebih dahulu. Save. Setelah itu kita save juga ini. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan klasifikasi dengan cara klik ini, classification ini, dan klik interactive supervised classification. Dan kita tunggu. Ini memerlukan waktu yang cukup lama. Baiklah, ini merupakan hasil dari klasifikasi yang sudah saya buat tadi. Ini kita zoom out dulu. Oh. Ini hasil dari hasil klasifikasi tadi. Dan selanjutnya akan kita layout hasil ini. Ini kita silang aja. Dengan cara setelah ini kita akan layout dengan cara klik layout view. Setelah itu kita pilih back and print setup. Kita atur landscape dan kita klik OK. Baik, inilah merupakan hasil dari layout peta klasifikasi terbimbing dari saya.
Kesimpulan dari praktikum pada kali ini yaitu klasifikasi terbimbing dan tak terbimbing merupakan dua metode penting dalam pengolahan citra satelit untuk mengelompokkan piksel berdasarkan karakteristiknya. Nah, klasifikasi terbimbing ini dilakukan dengan bantuan data, contohnya itu training area yang sudah diketahui kelasnya, sehingga proses pelompatan itu lebih terarah dan biasanya menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Nah, metode ini cocok ketika pengguna memiliki pengetahuan lapangan mengenai objek yang diklasifikasikan. Dan sebaliknya itu, klasifikasi tak terbimbing adalah yaitu tidak perlu melakukan training area. Jadi hasilnya itu perlu ditafsirkan kembali oleh pengguna setelah proses itu selesai. Nah, secara keseluruhan itu klasifikasi terbimbing lebih akurat dan spesifik, sedangkan klasifikasi yang tak terbimbing ini lebih cepat dan berguna untuk eksplorasi awal ketika informasi lapangan masih terbatas. Baik, itu saja video praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.